Proses pembentukan urin. Sistem ekskresi pada manusia terdiri dari sepasang ginjal. Apabila ginjal dibelah secara mengerucut, terlihat dua bagian utama ginjal, yaitu korteks dan medula. Jika bagian korteks diperbesar, akan terlihat nefron dalam jumlah yang sangat banyak. Setiap nefron memiliki sebuah kapsula Bowman, sebuah tubulus proksimal, lengkung Henle, dan sebuah tubulus distal yang mengarah ke tubulus kolektivus. Proses terbentuknya keringat. Bagaimana keringat tiba-tiba muncul dan sebenarnya apa kegunaannya? Ada beberapa kemungkinan kita berkeringat: makan makanan pedas, bubuk, dan ketika kita sakit. Tapi yang paling umum adalah karena olahraga. Dalam hal ini, berkeringat terjadi sebagai respon terhadap pergerakan yang berpicu jauh di dalam sel. Saat kita menambah kecepatan, otot akan bekerja lebih keras, kebutuhan energi pun meningkat. Respirasi seluler menggunakan glukosa dan oksigen untuk menghasilkan ATP, sumber energi di dalam sel. Sebagian proses tersebut terjadi di mitokondria. Semakin banyak kita bergerak, semakin keras mitokondria bekerja dalam menyediakan energi untuk tubuh. Saat sel memulai ATP, sel mengeluarkan panas. Proses perombakan sel darah merah. Biasanya, bahkan pada orang sehat, sel darah merah pada akhirnya akan rusak. Hidup sel darah merah hanya sekitar 120 hari. Tetapi dalam waktu singkat itu, mereka dapat melakukan perjalanan sejauh 300 mil di dalam tubuh kita. Saat sel darah merah rusak, hemoglobin yang merupakan protein dalam sel darah dipecah menjadi beberapa bagian. Salah satu bagiannya adalah hemin, dan bagian inilah yang dipecah menjadi bilirubin. Secara khusus, bilirubin ini disebut sebagai bilirubin tak langsung atau bilirubin tak terkonjugasi. Bilirubin tidak langsung adalah pigmen kuning yang terbentuk dari penghancuran sel darah merah. Karena bilirubin tidak larut dalam air, maka bilirubin harus terikat dengan protein darah yang disebut albumin. Kemudian bilirubin tak terkonjugasi mengalir ke hati melalui aliran darah, di mana senyawa asam glukuronat ditempelkan pada bilirubin tak terkonjugasi, dan kemudian terbentuklah bilirubin terkonjugasi atau bilirubin langsung yang larut dalam air. Bilirubin terkonjugasi ini kemudian dimasukkan ke dalam cairan empedu yang disimpan di dalam kantong empedu dan disekresikan ke dalam usus untuk dikeluarkan dari tubuh. Di dalam usus besar, bilirubin terkonjugasi diubah menjadi senyawa yang disebut urobilinogen. Sebagian urobilinogen kemudian diubah menjadi sterkobilin.
yang memberi warna pada feses. Urobilinogen yang tersisa akan masuk ke ginjal, di mana ia diubah menjadi urobilin yang bertanggung jawab atas warna pada urin. Mekanisme ini akan terus-menerus berulang. Proses ekskresi pada paru-paru. Pada manusia, organ utama yang bertanggung jawab untuk pernapasan berada di rongga toraks, yaitu paru-paru. Paru-paru dibungkus oleh selaput yang disebut membran pleura. Paru-paru kanan terbagi menjadi 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri terbagi menjadi 2 lobus. Kedua paru-paru terhubung oleh bronkus yang bersatu dan meluas ke trakea. Trakea memiliki cincin berbentuk C yang menahan dinding trakea agar tidak roboh. Trakea mengarah ke faring yang terhubung ke lubang hidung. Saat kita menghirup udara, oksigen memasuki lubang hidung dan menuju ke bawah melalui faring, trakea,